Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini bersama saya Yusuf Cokro. Nah, hari ini nih aku seneng banget karena kita akan ngebahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu productivity. Teman-teman pasti udah ngerti kalau kita itu setiap harinya diberi sesuatu yang sangat berharga secara cuma-cuma, yaitu waktu 24 jam sehari. Dari waktu ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang sudah kita plan sebelumnya dan melakukannya semaksimal mungkin. Tapi sering terjadi ya, kalau misalnya kita itu udah ngeplan secara matang apa yang harus kita lakuin hari ini, tapi bawaannya itu jadi kalau udah ngerjain yang pertama itu udah energinya udah nggak maksimal. Atau yang misalnya kedua, yang dimana plan itu kita udah kayak misalnya mikir kayak sejam pasti udah selesai, tapi jadinya itu malah 1,5 jam atau 2 jam yang membuat plan-plan kita itu jadi berantakan dan membuat hari kita itu jatuhnya kurang efisien. So, di video kali ini aku akan ngebahas beberapa tips-tips menarik untuk meningkatkan produktivitas kita. Tips-tips ini udah pernah aku coba sebelumnya dan buat teman-teman yang di rumah mungkin bisa praktekin sendiri tips-tips ini. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang calon hustler atau yang hustler tapi ingin meningkatkan produktivitas kalian lagi, jangan sampai lewatin video ini dan tonton sampai habis. Pernah nggak kalian ngalamin ketika kita sudah ngeplan mau ngerjain tugas yang bakal 1 jam selesai, tapi di tengah-tengah ngerjain tugas itu, kita itu kayak rasanya itu pengen banget nih nge-scroll IG story, kayaknya gebetan ngapain ya, terus kita balik kerja lagi, terus tiba-tiba itu kita kayaknya pengen banget, ya udahlah scroll TikTok bentar, 5 menit, terus habis itu kita balik lagi ngerjain tugas lagi, ya udah ngerjain tugas, terus tiba-tiba ada temen yang nelpon kita katanya mau curhat. Ya udahlah, kita 5 menit sama dia telepon-teleponan. Nah, lalu di akhir kita udah ngerjain tugas itu, kita itu baru sadar kerjaan yang harusnya kita plan 1 jam plus 15 menit, 15 menit tadi di luar tugas, hasilnya itu bukan 1 jam 15 menit, tapi malah mendekati 2 jam atau bisa lebih. Nah, pertanyaannya kok bisa sih? Jadi, ternyata productivity itu membutuhkan proses juga buat kita itu nemuin ritmenya dan masuk ke fase dimana kita itu bisa on banget dan bisa fokus banget. Jadi, ketika kita ngerjain tugas, kita baru coba nata-nata bentar, baru kita itu 10 menit, kita baru bisa nemuin ritmenya, dan ketika itu kita bisa masuk ke fase yang kita itu bisa on banget dan kayaknya semuanya itu bisa lancar. Bayangin aja kayak tidur. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau tidur, tapi setiap 5 menit sekali ada teman kalian yang nyenggol-nyenggol. Ya nggak jadi tidur coy. Nah, begitu juga dengan productivity ini. Jadi, next teman-teman mau coba kerja, coba minggirin dulu barang-barang yang kemungkinan besar bisa numbuhin distraksi dan bikin kita itu gatel pengen ngecek-ngecek. Untuk 1 jam ke depan, teman-teman benar-benar fokus pada kerjaan teman-teman, dan setelah itu baru selesai, baru teman-teman bisa ngecek-ngecek lagi, baru misalnya mau buka Instagram. Nah, dari situ bisa dirasain beda atau enggak nanti hasilnya. Poin yang kedua adalah dengan membreakdown tugas yang kelihatannya kompleks dan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikerjakan. Teman-teman pasti pernah kan kedapatan tugas yang kelihatannya itu kayak kompleks banget, butuh waktu yang lama, yang kita nggak ngerti sampai kapan, dan ketika kita nginget tugas itu kayaknya itu males banget dan kita jadinya nunda-nunda. Ketika teman-teman dihadapkan dengan tugas yang itu, kita bisa mencoba untuk nge-breakdown tugas yang kelihatan gede tadi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, irisan yang lebih kecil, yang menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Misalnya kalau teman-teman bingung ketika disuruh membuat tugas laporan, dari yang kelihatannya kayak panjang, kompleks, dan kayak nggak bakal selesai-selesai, kita itu bisa nge-breakdown untuk hari ini kita mau fokus untuk kerjain introduction saja. Lalu hari kedua kita baru ke poin kita selanjutnya, dan seterusnya sampai tugas itu selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya, ada yang mikir, lah bang, ini kan secara kuantiti sama aja, tugasnya ya segitu-segitu aja.
Emang sih bener, kalau dari secara quantity itu kayak ya mungkin sama aja, tapi dengan kita itu nge-breakdown tugas ini menjadi lebih kecil, itu bakal ketika kita udah ngerjainnya, itu akan membentuk dalam tanda kutip self accomplishment yang bisa ngegulung terus dan membantu kita untuk menjaga level energi kita dan momentum kita. Jadi dari yang kita itu bawaannya kalau setiap kali dengerin tugas itu kayak males-malesan, kayak aduh nggak mau deh, dan kita itu kayak nunda-nunda terus, itu kita bakal jadi lebih, oh ternyata gampang juga ya ngerjainnya meskipun itu cuma kecil banget, dan itu akan berkelanjutan terus sampai tugas itu selesai. Tips yang terakhir adalah dengan membagi waktu kita. Katakanlah kita sehari kerja aktif dari jam 9 sampai jam 5 menjadi fase-fase yang lebih kecil. Misalnya dari jam 9 sampai jam 10 kita mau ngerjain apa, jam 10 sampai jam 11 kita mau ngerjain apa. Jadi dalam satu hari itu kita bagi menjadi part-part yang lebih kecil untuk kita mengerjakan hal-hal yang berbeda. Nah, dengan membagi ini kita itu jadi punya, dari yang awalnya kita merasa kayak waduh aku nggak perlu deh, santai-santai aja, masih ada kok waktu seharian, jadinya itu malah kita itu kayak harus cepet-cepet karena kita itu sadar untuk ngerjain satu ini tuh kita cuma punya waktu katakanlah cuma 5 menit lagi, setelah itu kita bakal ngerjain hal yang lainnya lagi. Nah ini tuh sama dengan kita itu waktu kita diberi tugas yang jangka waktunya 1 bulan dengan jangka waktu yang 1 hari, ending-endingnya itu kita bakal lebih cepat untuk ngerjain yang 1 hari itu, karena kita ngerasa kita itu kepepet banget, kita itu harus ngerjain ini secepat mungkin. Istilah bekennya yang aku katakan tadi, the power of kepepet. Poin yang ini menarik banget karena beberapa teman-teman aku ada yang ngomong ini tuh berguna untuk mereka untuk menaikkan produktivitas mereka karena mereka jadi lebih bersemangat karena waktunya itu dikit. Tapi beberapa teman aku juga bilang ini tuh bikin mereka itu capek banget seharian itu, karena harus dipaksa-paksa terus untuk habis ini ngapain. Jadi buat teman-teman yang mau ngelakuin, kalau memang emang nggak cocok ya nggak usah dilanjutin lagi. Kalau emang cocok ya syukuran bisa terus untuk dilanjutin. Masih ada 1 poin lagi. Poin yang terakhir tambahan adalah cukup tidur. Buat teman-teman yang ngerasa hari itu udah ngelakuin semaksimal mungkin apa yang bisa dilakuin, selagi ada waktu langsung istirahat dan tidur yang cukup. Kurang tidur ini nggak cuma bikin kita itu ngantuk di kemudian harinya, tapi juga bisa bikin kreativitas kita itu berkurang dan ngerusak ritme-ritme habit yang kita udah bangun susah-susah di hari-hari sebelumnya. Jadi cukup tidur. Dengan cukup tidur ini kita juga bisa memungkinkan untuk lebih perform di hari kemudiannya, dan kadang tuh kalau kita udah tidur dengan cukup, kita itu bisa muncul ide-ide menarik random yang bahkan nggak kepikiran di hari sebelumnya. Jadi cukup tidur, penting guys. Gitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang mau misalnya ngulik lebih dalam lagi tentang productivity, aku rekomendasiin 1 buku, Rework by Jason Fried. Buku ini bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang productivity dan banyak poin-poin menarik lainnya yang dijamin bisa nambahin perspektif kalian dalam melihat sesuatu. Oke, buat kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Saya Yusuf Cokro dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.